Perkenalkan, nama saya Husnatul Aini, NIM 2014020031 dari kelas 6 PBAB pada mata kuliah Psikolinguistik atau Ilmu Lughah An-Nafsi yang diampu oleh Al-Ustadz Rahmat Setriadinata, MPDI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat bahasa, berbahasa, dan berpikir. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang pengertian hakikat bahasa. Menurut pendapat Vino Chiaro, pada tahun 1974 nomor 3, yang dikutip dari buku Bahasa dan Linguistik, yang telah mendefinisikan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol vokal yang mana yang memungkinkan semua orang dalam satu kebudayaan tertentu atau orang lain yang telah mempelajari kebudayaan tersebut untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, jikalau kita membuka buku linguistik dari berbagai pakar, maka kita akan menjumpai berbagai rumusan mengenai hakikat bahasa. Nah, rumusan-rumusan tersebut jika kita butiri akan menghasilkan sejumlah ciri mengenai hakikat bahasa. Nah, ciri-ciri yang merupakan hakikat bahasa tersebut bahwa bahasa itu adalah satu sistem lambang yang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Nah, yang kedua, materi kita tentang fungsi-fungsi dari bahasa. Fungsi-fungsi dari bahasa ini terbagi atas 4, yaitu fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, dan fungsi kontrol sosial. Yang pertama yaitu fungsi informasi, adalah untuk menyampaikan informasi-informasi timbal balik antar anggota keluarga dengan anggota-anggota masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi ekspresi diri, adalah untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, dan tekanan-tekanan perasaan pembaca. Nah, bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, untuk membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang lain. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, adalah untuk menyesuaikan atau membaurkan diri dengan anggota masyarakat melalui bahasa seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit, belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan juga etika masyarakatnya. Yang keempat, yaitu fungsi kontrol sosial, adalah untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Nah, bila fungsi ini berjalan dengan baik, maka semua kegiatan sosial di masyarakat ataupun anggota keluarga akan berjalan dengan baik pula. Nah, selanjutnya materi kita tentang ciri-ciri dari bahasa. Nah, ciri-ciri dari bahasa ini terbagi atas 5, yaitu yang pertama, bahasa sebagai sistem, yang kedua, bahasa sebagai arbitrer, yang ketiga, bahasa bersifat produktif, yang keempat, bahasa bersifat dinamis, dan yang kelima yaitu bahasa bersifat manusiawi. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Nah, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan sebagai sebuah sistem. Bahasa selain bersifat sistematis, juga bersifat sistemis. Nah, sistem bahasa ini berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Yang kedua yaitu bahasa sebagai arbitrer. Artinya yaitu hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Nah, secara konkret, mengapa lambang bunyi atau kuda digunakan untuk menyatakan sejenis hewan yang berkaki 4 yang biasa dikendarai adalah tidak dapat dijelaskan. Yang ketiga yaitu bahasa bersifat produktif. Artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang keempat yaitu bahasa yang bersifat dinamis. Artinya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Dan yang terakhir yaitu
bahasa yang bersifat manusiawi. Artinya, bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki oleh manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki oleh hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak, isyarat tidak dapat bersifat produktif dan tidak dinamis. Nah, selanjutnya materi kita yaitu proses dari berbahasa, reseptif, dan produktif. Yang pertama yaitu proses berbahasa reseptif, yang merupakan kegiatan penerimaan kode-kode bahasa yang disampaikan untuk kemudian dipahami penerima. Nah, proses penerimaan ini disebut juga dengan dekode. Keterampilan berbahasa reseptif adalah membaca dan menyimak. Yang kedua yaitu proses berbahasa produktif, merupakan peristiwa atau proses pelahiran kode-kode bahasa. Proses berbahasa produktif itu sering juga disebut dengan enkode. Proses produktif dimulai dengan tahap idealisasi, yakni tahap pemunculan ide-ide atau gagasan dan pemikiran manusia. Tahap yang kedua yaitu tahap perancangan, merupakan tahap pemilihan bentuk-bentuk bahasa sebagai wadah ide yang muncul pada tahap idealisasi. Selain itu, tahap perancangan juga meliputi komponen bahasa yang lain. Nah, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap ini lahir kode verbal linguistik yang melahirkan ujaran. Nah, mungkin hanya sekian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.